Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sudarsono Hairil Yadi bersama partai pengusung dan pendukung mengajak seluruh masyarakat Seruyan untuk mencoblos dan memenangkan pasangan nomor 1, karena kami ingin melanjutkan program-program pembangunan menuju masyarakat Seruyan yang sejahtera dan berkeadilan. Pastikan pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Edi Rizwan, Sutoyo Esdarno MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, datang bersama untuk perubahan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan. Sekarang masyarakat Seruyan tidak bodoh dalam memilih calon pemimpin. Coblos nomor urut 2, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan kami: 1. Memberikan subsidi kepada Universitas Daun Ali. 2. Menaikkan gaji honorer. 3. Menaikkan tunjangan ketua RT dan perangkat desa. Ingat, tanggal 27 Juni, coblos nomor 3. Merdeka! Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung. Mari dukung dan sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018. Baca dan cermati visi, misi, dan program kerja calon pemimpinmu. Mereka menentukan masa depan daerah kita. Ingat, Rabu 27 Juni 2018, gunakan hak pilih Anda dengan tepat dan cermat. Datang ke TPS jam 7.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil, surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 untuk diserahkan kepada KPPS. Bawa surat suara ke bilik suara, buka dan cermati surat suara Anda, coblos 1 kali pada nomor urut pasangan calon, atau coblos 1 kali pada foto pasangan calon, atau coblos 1 kali pada nama pasangan calon. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dengan memperhatikan kesediaan surat suara. Wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan kepada KPPS. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, yang karena tugas atau keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS tempatnya berdomisili, boleh memilih di TPS lain. Wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil dan surat pindah memilih model A5 KWK kepada KPPS. Surat pindah memilih dapat diminta kepada PPS atau KPU Kabupaten Seruyan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara.
Hadirin dan pemirsa, kita kembali dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Seruyan tahun 2018. Dalam segmen yang keempat ini, pendalaman program kerja diajukan kepada calon wakil bupati. Pertanyaan nanti akan diajukan kepada calon wakil bupati, hanya calon wakil bupati saja yang bisa menjawab. Silakan manfaatkan waktunya sedemikian rupa, waktunya sama 2 menit 30 detik. Silakan para calon 1, 2, dan 3 maju ke depan. Wakil bupati dari pasangan calon nomor urut 1 silakan mengambil bambu. Berikutnya wakil bupati nomor urut 2. Berikutnya nomor urut 3 wakil bupati, silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan wakil bupati nomor urut 1 membuka kode soal yang ada dalam bambu. Nomor 2. Soal nomor 2 masih tersegel. Saya bacakan pertanyaannya. Silakan wakil bupati, calon wakil bupati nomor urut 1 siap-siap. Kabupaten Seruyan saat ini masih dikategorikan sebagai salah satu kabupaten yang tertinggal. Untuk itu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan perlu dilakukan secara cepat dan terpadu. Pertanyaannya ada 3 ini, Pak. 1. Menurut saudara, apa program prioritas yang mesti dilakukan dalam jangka pendek untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani? Kedua, dalam rangka meningkatkan keunggulan kooperatif dan kompetitif pengelolaan usaha tani pertanian di Kabupaten Seruyan, menurut saudara langkah-langkah apa yang mesti dilakukan? Yang ketiga, sebagian masyarakat pedesaan khususnya petani peladang masih mempunyai perspektif dalam mengolah lahan dengan melakukan pembakaran. Menurut saudara, langkah-langkah dan solusi apa yang paling tepat dilakukan di Kabupaten Seruyan terkait dengan larangan pembakaran tersebut? Silakan calon wakil bupati nomor urut 1, waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara. Terima kasih. Sehubungan dengan program prioritas khususnya yang menyangkut masalah bidang pertanian, pertama, kami punya program untuk meningkatkan anggaran yang ada di Dinas Pertanian, khususnya untuk keperluan penyediaan bahan-bahan pertanian, alat-alat pertanian seperti pupuk, mesin-mesin pemotong rumput, termasuk alat-alat pertanian yang lainnya. Kemudian untuk menjaga keunggulan dari produk-produk pertanian, tentu satu hal yang pasti yang sudah kami programkan ialah pertama, memberikan bantuan berupa bibit-bibit unggul kepada para petani. Terus yang kedua, pemberian pupuk secara subsidi agar para petani bisa meningkatkan kualitas hasil tani mereka. Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan adanya larangan membakar lahan, maka prioritas yang kami programkan ialah memberikan alat-alat berat khususnya kepada nelayan petani yang ada di daerah-daerah pedalaman melalui Dinas Pertanian, agar mereka dapat membuka lahan-lahan pertanian tanpa harus membakar lahan. Tentu seluruh program ini tergantung kepada persetujuan dari anggota atau DPRD Kabupaten Seruyan. Inilah fungsi kenapa kami memprioritaskan yang pertama ialah memberikan anggaran yang lebih
kepada Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Seruyan. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Mau digunakan? Cukup? Baik. Waktu yang tersisa tidak digunakan. Kita lanjutkan ke pasangan calon. Kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2, silakan Bapak. Kode soal nomor 6. Soal nomor 6 masih tersegel. Silakan siap-siap Bapak calon Wakil Bupati nomor urut 2. Bagaimana Bapak menyikapi masalah kependudukan di mana pembangunan keluarga sebagai pijakan fondasi pembangunan sebuah daerah masih belum optimal, terutama dalam menunjang suksesnya pembangunan dan kemajuan daerah? Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara. Terima kasih. Jadi tentang kependudukan dan keluarga berencana, apabila kami terpilih nanti, kami mempunyai program dan strategi-strategi yang tidak berlebihan, namun itu menyentuh kepada masyarakat, antara lain yaitu yang pertama adalah penyuluhan dan pemberdayaan pada masyarakat yang berkaitan dengan keluarga berencana, karena keluarga berencana inilah menjadi keluarga yang paling kecil untuk kesejahteraan masyarakat dan berimbas kepada kesejahteraan kabupaten, sekaligus mempunyai efek kepada provinsi dan kesejahteraan nasional. Yang kedua adalah program peningkatan subsektor KB. Jadi selama ini barangkali pengertian masyarakat tentang keluarga berencana yaitu bukan tidak beranak, tetapi mengatur tentang kelahiran. Untuk itu subsektor KB yang bersifat jangka pendek bisa dilaksanakan melalui pemerintah daerah secara langsung, namun apabila yang berkaitan dengan jangka panjang yaitu ditangani dengan jangka panjang. Artinya apa? Sektor KB yang jangka pendek adalah salah satunya adalah dengan cara pakai kondom, bapak-bapak ibu sekalian, spiral, IUD dan lain sebagainya. Sedangkan yang jangka panjang itu berkaitan dengan vasektomi dan tubektomi. Artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan vasektomi dan tubektomi itu memerlukan tenaga medis dan paramedis yang diperlukan. Untuk itu pemerintah daerah dengan jangka panjang insya Allah bisa menyelenggarakan itu agar kesejahteraan masyarakat yang paling kecil di tingkat keluarga bisa dipenuhi dan menjadi efek kepada Kabupaten Seruyan. Terima kasih. Baik. Berikutnya calon Wakil Bupati nomor urut 3, silahkan Ibu nomor 1. Amplop soal nomor 1 masih tersegel. Baik, siap-siap Ibu calon Wakil Bupati nomor urut 3. Bagaimana menyikapi permasalahan kependudukan di Kabupaten Seruyan dalam hal kuantitas penduduk yang masih tinggi di beberapa daerah, di mana laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, LPP 1,49%, sensus penduduk 2010, dan TSR 2,4, SDKI 2017. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai dari bicara. Terima kasih.
di sini bagaimana menyikapi permasalahan kependudukan di Seruyan yang sangat tinggi. Seperti kita ketahui, pemerintah dari pusat, provinsi sampai kabupaten menekankan program keluarga berencana. Maka dari itu, kami apabila terpilih nantinya, kami akan benar-benar melakukan program Kampung KB. Yang kita ketahui di Seruyan ini ada Kampung KB di seberang. Jadi saya ingin dengan ada Kampung KB itu memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dengan program Kampung KB kita bisa melihat dan bagaimana kita bisa membina lebih baik lagi apabila dengan melakukan keluarga berencana. Dan juga bagaimana kita mengatasi masalah pendudukan yang sangat tinggi di Seruyan, yaitu dengan kita menghimbau kepada khususnya siswa-siswi yang ada di Seruyan untuk tidak melakukan pernikahan dini. Karena kita ketahui sendiri apabila melakukan pernikahan dini otomatis penduduk di Seruyan ini akan terus bertambah. Dan yang kita ketahui sebab kenapa terjadi pernikahan dini yang sangat tinggi, karena ada beberapa sebab, yaitu karena pergaulan bebas, karena faktor ekonomis, dan juga karena dampak media sosial. Maka dari itu saya khususnya perempuan yang ada di Seruyan ini, saya ingin lebih intens lagi memperhatikan khususnya para ibu, bagaimana anak-anaknya, bagaimana memperhatikan ibu dan ibu hamil dan anak yang nantinya lahir, agar masalah kependudukan di Seruyan ini bisa kita kurangi. Dan juga kita tahu masalah kependudukan juga kita harus melihat, karena ada program kita penyuluhan yaitu masalah stunting, yaitu kita juga akan memperhatikan stunting nantinya, yaitu selain memperhatikan ibu, kita juga akan memperhatikan gizi anak apabila nantinya anak tersebut lahir. Maka dari itu program prioritas, termasuk dari program prioritas nomor urut 3 juga termasuk di situ, yaitu untuk menanggulangi meledaknya jumlah penduduk di Seruyan. Terima kasih. Baik. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua pasangan calon. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua pasangan calon. Baik, segmen berikutnya, segmen kelima, masing-masing pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon lainnya, tetapi akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sudarsono Hairil Yadi bersama partai pengusung dan pendukung mengajak seluruh masyarakat Seruyan untuk mencoblos dan memenangkan pasangan nomor 1, karena kami ingin melanjutkan program-program pembangunan menuju masyarakat Seruyan yang sejahtera dan berkeadilan. Pastikan pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Edi Rizwan, Sutoyo Esdarno MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, datang bersama untuk perubahan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan. Sekarang masyarakat Seruyan tidak bodoh dalam memilih calon pemimpin. Coblos nomor urut 2, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan kami: 1. Memberikan subsidi kepada Universitas Daun Ali. 2. Menaikkan gaji honorer. 3. Menaikkan tunjangan ketua RT dan perangkat desa. Ingat, tanggal 27 Juni, coblos nomor 3. Merdeka!
saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung. Mari dukung dan sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018. Baca dan cermati visi, misi, dan program kerja calon pemimpinmu. Mereka menentukan masa depan daerah kita. Ingat, Rabu 27 Juni 2018, gunakan hak pilih Anda dengan tepat dan cermat. Datang ke TPS jam 7.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil, surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 untuk diserahkan kepada KPPS. Bawa surat suara ke bilik suara, buka dan cermati surat suara Anda, coblos 1 kali pada nomor urut pasangan calon, atau coblos 1 kali pada foto pasangan calon, atau coblos 1 kali pada nama pasangan calon. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, dengan memperhatikan kesediaan surat suara. Wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan kepada KPPS. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, yang karena tugas atau keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS tempatnya berdomisili, boleh memilih di TPS lain. Wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil dan surat pindah memilih model A5 KWK kepada KPPS. Surat pindah memilih dapat diminta kepada PPS atau KPU Kabupaten Seruyan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Masih dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018 putaran kedua. Sekarang kita masuk segmen kelima, yaitu pasangan calon bertanya kepada pasangan calon yang lainnya. Waktu yang diberikan sama, yaitu untuk bertanya 1 menit, untuk menjawab 2 menit. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 3, silakan Anda bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya hanya 1 menit saja. Kalau memang sudah cukup, saya akan berikan kesempatan langsung kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, dan waktu untuk pasangan calon nomor 1 menjawab 2 menit dimulai dari bicara. Silakan. Terima kasih. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, kendala pembangunan di Kabupaten Seruyan adalah karena sebagian berada pada kawasan hutan produksi. Nah, baik itu di bidang pertanian, infrastruktur jalan maupun fisik lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang Bapak lakukan selain upaya mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan, LHK, agar dilakukan pinjam pakai kawasan atau alih fungsi kawasan. Selain itu, apa yang harus dilakukan untuk cepat bergerak supaya ini bisa jalan, namanya jalan bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan, kemudian pertanian juga, tentang sawah bisa dilakukan, bangunan fisik juga bisa dilakukan, sementara itu berada pada kawasan hutan produksi. Nah, apa yang akan Bapak lakukan agar lahan tersebut bisa cepat dilakukan tanpa harus menunggu pinjam pakai kawasan ataupun alih fungsi kawasan dari kementerian? Terima kasih. Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari bicara. Baik, terima kasih.
Di depan saya sudah sampaikan, yang paling penting persoalan kita adalah menyelesaikan tata ruang kabupaten. Di tata ruang itulah kita bisa menjawab semua persoalan ini. Tata ruang itu nanti, kenapa? Ideologi kan kita kalau teriak-teriak begini. Di tata ruang itu kita bisa melihat berapa persen yang bisa dijadikan untuk hutan, berapa persen dijadikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk pertanian, termasuk jalan, termasuk plasma-plasma. Tata ruang itulah yang bisa memberikan gambaran. Sekarang ini Seruyan itu baru 18% dari seluruh tata ruangnya yang APL, kawasan non hutan. 82% itu semuanya adalah kawasan hutan. Itulah persoalan kita, sehingga kita memerlukan pinjam pakai, memerlukan pelepasan dengan menteri yang bertele-tele, bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah 7-8 tahun berproses. Itu sebabnya, maka kata kuncinya adalah bagaimana Seruyan bisa menggolkan tata ruang ini secepatnya, supaya paling tidak persentase untuk kawasan non hutan itu paling tidak 50% kita usulkan, sehingga 50% inilah ada ruang kita untuk melakukan intervensi untuk perluasan pertanian, untuk melakukan intervensi perluasan plasma, untuk melakukan intervensi semua perluasan fasilitas umum kita yang selama ini tersendat-sendat di situ. Kita banyak program, banyak punya potensi pariwisata, tapi hampir semua kawasan wisata kita juga berada di kawasan hutan yang kita tidak bisa membangun apa-apa, membangun jalannya pun susah. Ini peraturan dan ketentuan negara yang harus kita dobrak. Salah satunya adalah dengan kita memastikan rencana tata ruang kita harus selesai dan harus disetujui oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 3 mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat bicara. Mohon maaf ya, saya ini sebetulnya bukan ahli bicara, tapi saya orang kerja. Nah, saya bukan orang berteori, saya orang kerja, orang lapangan ya. Sepatunya sepatu lapangan ini. Nah, pertanyaan saya, Seruyan mulai tahun 2014 sudah WTP, wajar yang pengecualian, 2015 WTP, 2016 WTP, 2017 juga WTP. Nah, itu adalah kerja bersama ya, karena saya sebagai bupati sebagai pengawasan juga, kerja saya juga bersama. Saya juga ikut mengintervensi, ikut juga memberikan briefing kepada para ASN, para kepala dinas. Pertanyaan saya, apa yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 agar ini tetap dipertahankan di TV kita? Itu aja. Baik, pertanyaannya cukup Pak ya. Silakan pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari bicara. Terima kasih. Untuk tetap mempertahankan hasil audit itu, tidak ada lain, kita harus mengelola dengan transparan semua program, semua anggaran, dan semua aparatur yang berada di bawahnya, semua melakukan transparansi semua kegiatan di dalam lingkungan mereka semua. Kemudian untuk meningkatkan lebih dari yang ada, tidak ada cara lain, adalah kerja keras. Waktu masih ada Pak? Mau dimanfaatkan waktunya? Terima kasih. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi kerja. Kami sepakat bahwa itulah hal-hal yang berkaitan dengan WTP tadi. Tapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga pelayanan kepada masyarakat itulah yang paling utama, dan pertanggungjawaban keuangan kepada negara. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Waktu masih ada? Apakah mau digunakan?
Tidak digunakan, cukup. Baik, kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Dimulai dari bicara. Untuk pasangan nomor urut 2, saya mau bertanya, dari sekian banyak persoalan daerah yang sekarang dihadapi oleh Seruyan, saya hanya ingin pasangan nomor 2 memastikan prioritas apa saja yang paling utama yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Seruyan dari banyak persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Demikian. Baik, pertanyaannya cukup Pak ya. Silakan. Waktu dihentikan. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari bicara. Terima kasih. Persoalan yang ada di Kabupaten Seruyan adalah persoalan yang paling utama menurut kami adalah persoalan infrastruktur. Kami sudah masuk ke sampai daerah paling ujung. Tidak ada yang mendasar selain persoalan infrastruktur. Memang betul yang dikatakan oleh paslon nomor 1, kendala RT/RWP adalah satu faktor yang selama ini mengganjal. Kenapa itu tidak bisa? Nah, yang sekarang pertanyaan ini akan saya balik kembali. Selama kurun waktu 5 tahun, silakan dilanjutkan. ya, karena saya sudah melihat memang tidak mudah melakukan, mengerjakan dan merencanakan kalau RT/RWP-nya tidak bisa selesai. Manjul Rantau Pulut itu 98 kilo, ditembus dengan 4,5 jam, itu pun hampir masuk jurang. Ini yang menjadi kendala utama kita di sana, sehingga ekonomi kita tidak bisa terbuka di sana. Jadi kemudian kendala yang lain yang masih melekat di sana adalah tidak terhubungnya desa-desa kita di daerah ujung. Itu yang menjadi kendala kita. Terima kasih. Baik. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai dari bicara. Terima kasih. Yang kami tanyakan adalah bagaimana menjelaskan kepada publik tentang rencana Pemda Seruyan yang memberikan subsidi kepada Universitas Darul Ali, sementara di satu sisi ada Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang cara-cara, tata cara pemberian bantuan, termasuk bantuan hibah dan bantuan sosial daerah, yang prinsipnya hal-hal dan rambu-rambu ini sudah jelas ada di situ, tidak boleh terus-menerus dan lain sebagainya. Ini mohon dijelaskan supaya publik memahami dan publik bisa secara rinci jelas bagaimana caranya nanti, sementara ada Permendagri yang mengatur semua tata cara itu, tidak semau kita. Terima kasih. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari bicara. Saya adalah orang lapangan dan saya mengerti patokan saya apa, provinsi bisa mengalokasikan untuk untuk Universitas Darul Ali. Masa kita Kabupaten Seruyan tidak bisa, sementara undang-undangnya sama, aturannya sama. Gitu. Kedua lagi, ini lain lagi, ini sudah selesai saya jawab. Yang kemudian RT/RWP, kalau menunggu RT/RWP terlalu lama, jauh sekali. Sementara kita banyak berada pada kawasan terproduksi, itu lama. Saya ada punya teknik, punya cara sendiri agar kawasan
pertanyaan kita bukan RT RWP ini, mohon maaf Kang. Tapi saya bertanya tentang Permendagri. Baik. Bukan, saya masih Silakan Dan perlu dijelaskan Permendagrinya. Dilanjutkan oleh pasangan calon nomor urut 3. Menyelesaikan jawabannya, waktunya masih ada. Jawaban saya sudah jadi. Diselesaikan Patongan saya apa? Patongan saya apa? Provinsi Pak Gubernur masih bisa menganggarkan untuk undang Universitas Daun Ali. Masa kabupaten tidak? Itu saja patungan saya. Tidak pusing-pusing saya. Baik. Sudah. Apakah masih mau digunakan terkait Kalau dengan menunggu jawaban pakai atas kawasan, pertanyaan? Silakan. menunggu alih fungsi kawasan maka terlalu lama sekali. Saya punya cara juga nantinya. Saya walaupun pada kawasan polusi, insya Allah dalam 6 bulan akan saya kerjakan. Baik, terkait dengan pertanyaan urut 1. Saya akan undang KPK, saya akan undang FKPD, semuanya. Kita lihat ini akses jalan pada kawasan polusi dilewati oleh 42 kecamatan. Sama kita cek. Kita buat MOU-nya di situ. Nah, dilewati oleh masyarakat. Ini kita butuh kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai undang-undang membuat kita sulit, membuat masyarakat sengsara. Jangan. Undang-undang itu fleksibel. Baik. Baik. Saya orang lapangan. Saya undang mungkin Pak Kapolres, Pak Kejari, Ibu Kejari. Kemudian dari Dandim juga. Saya undang untuk cek lapangan. Nah, itu kan kita lakukan nanti ya seluruh FKPD, KPK kita undang cek di lapangan bagaimana solusinya. Kita buat MOU-nya kesepakatan untuk mengatasi hal tersebut. Kita tidak bisa terpaku dalam undang-undang, aturan. Undang-undang dibuat di Jakarta, sementara kita di Kalimantan berbeda. Kita beda di Jakarta. Lanjutkan. Kita akan lanjutkan. Harap tenang. Kalau begitu begini saja supaya berkeadilan, tepuk tangan dong semuanya untuk pasangan calon. Sekali lagi yang kencang. Mungkin agak siang makin kencang. Sekali lagi yang kencang tepuk tangannya. Silakan untuk semua pasangan calon. 1, 2, 3 tepuk tangan. Baik, sudah dijawab oleh pasangan calon nomor urut 3 pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya diberikan kesempatan, harap tenang, diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut. Kita tidak akan lanjutkan kalau masih bersuara. Bapak Ibu harap tenang supaya bisa fokus. Kita akan lanjutkan, diberikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada nomor urut 1. Waktu Anda sama, 1 menit dimulai dari bicara. Harap tenang. Terima kasih. Pertanyaan sampel. Faktanya Kabupaten Seruyan selama 5 tahun masih menjadi satu-satunya kabupaten tertinggal dan termiskin di Kalimantan Tengah. Lalu apa yang harus Bapak lakukan apabila Bapak terpilih nanti untuk menyelesaikan ketertinggalan dan kemiskinan di Kabupaten Seruyan Hilir ini? Kami ulangi, di Kabupaten Seruyan. Perlu kami garis bawahi bahwa untuk menyelesaikan ketertinggalan dan kemiskinan tentu strateginya berbeda-beda demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian upaya apa yang sudah Bapak lakukan dalam kepengurusan RT RWP selama kepemimpinan Bapak? Demikian. Cukup, pertanyaannya cukup. Baik, silakan dihentikan waktunya. Diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1. Maaf. Baik, diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari bicara. Penonton harap tenang. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 dimulai dari Anda bicara. Terima kasih. Untuk memastikan bahwa kabupaten ini sudah tidak tertinggal lagi, sebenarnya sudah ada upaya-upaya yang sangat maksimal. Kita hanya menunggu saja karena ada Kepres yang menentukan bahwa penilaian terhadap kabupaten tertinggal itu dilakukan pada tahun 2019. Indikatornya sudah jelas. Saya awal 2017 dipanggil ke Istana Negara, ada evaluasi pemerintah kabupaten se-Indonesia bahwa sekarang posisi Seruyan itu
pertumbuhan ekonominya sudah melampaui pertumbuhan rata-rata secara nasional. Kita sudah 5,2. Indikatornya sudah jelas, semua indikatornya sudah jelas, dan ini bukan kata saya, ini kata BPS, kata Presiden. Bahkan kita ditempatkan pada posisi kabupaten ini sudah penyelenggaraan pemerintahnya berdasarkan Permendagri yang terbaru awal 2018. Kita sudah melampaui 113 kabupaten se-Indonesia, posisi Kabupaten Seruyan sekarang ini. Hanya saja menunggu 2019. Pada 2019 itulah ada evaluasi kabupaten tertinggal di Indonesia, dan perlu juga dicatat oleh warga Seruyan bahwa kabupaten tertinggal itu adalah peninggalan pemerintah sebelum saya yang harus saya kerjakan. Yang kedua, perlu juga diberikan catatan bahwa ketua tim untuk penanggulangan kemiskinan daerah itu seharusnya bisa ditanyakan kepada Julhedir, karena Perpres nomor 15 tahun 2010 dan Permendagri nomor 42 tahun 2015 itu yang bertanggung jawab terhadap daerah kemiskinan ini adalah wakil bupati. Itu ada Perpresnya. Tapi kita tidak mengalahkan karena ini satu kesatuan, makanya kita upaya terus. Tunggu 2019 tidak yang tertinggal lagi. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua pasangan calon. Serentak dong, kita hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah untuk semua pasangan calon. Baik, segmen kelima sudah usai, Bapak. Oh ya, baik. Sampai lupa, Pak. Silakan. Untuk pasangan calon nomor urut, saya jadi bingung ini karena serangan di siangnya makin kencang. Biasanya kalau siang ini makin lapar ya. Belum lapar ya? Baik. Mohon maaf, pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari bicara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu calon pasangan nomor urut 2 yang kami pertanyakan. Nomor urut 3. 3. Saya juga ikut salam. Nomor 3. Tadi disampaikan nomor urut 1 bahwa apakah benar yang bertanggung jawab itu adalah wakil bupati. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, langkah-langkah apa dan strategi apa apabila Bapak terpilih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan? Ada 2 pertanyaan. Apakah benar tadi yang disampaikan oleh nomor urut 1 bahwa tanggung jawab tentang ketertinggalan dan kemiskinan ini adalah wakil bupati? Yang kedua adalah langkah apa yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, pemanfaat waktu yang baik. Silakan pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda 2 menit dimulai dari bicara menjawab pertanyaan nomor urut 2. Silakan Bapak. Terima kasih. Nomor urut 2, wakil bupati itu tugasnya adalah pengawasan. Kalau di desa itu kades sama sekdes. Kalau di kepolisian ada Pak Kapolres, ada Waka. Otomatis berbeda. Yang bertanggung jawab adalah yang di atas, pimpinan tinggi kan begitu Pak ya. Masa dilempar sama Waka? Nggak logika itu, nggak logika, nggak benar. Kalau pengawasan, kalau bilang pengawasan, ya saya yang bertanggung jawab. Kita status tertinggal, status kita disclaimer, tugas saya untuk menyelesaikannya. Dan itu sudah saya lakukan. Boleh tanya sama Pak Teruna, siapa-siapa dulu yang saya briefing waktu itu, pakai aset. Saya langsung, waktu itu disclaimer 2013 kita ya, 2014 kita udah keluar. Saya briefing mereka, saya panggil satu-satu, ini Pak tolong ini aset-aset kita didata dengan benar, keuangan didata dengan benar. Saya kerja. Nah, setelah ujung-ujung tahun 2017 ya, kami sudah kurang begitu ya, kurang masing-masing maju. Akhirnya Pak ada temon sekian itu. Karena itu sudah saya nggak ikut lagi di situ, nggak terlalu fokus lagi untuk mengurus masalah pengawasan di 2017 karena saya bersiap untuk maju. Nah, kemudian jadi itu ya harus disepakati bahwa itu menjadi tanggung jawab
pimpinan tertinggi, ya, itu. Siapapun pasti tahu itu. Kemudian mau tepuk tangan dulu. Santai aja, enjoy aja kita. Silakan dilanjutkan jawabannya, Bapak. Ini silakan Bu, sampai. Mungkin saya akan menambahkan sedikit. Apakah benar yang bertanggung jawab atas masalah kemiskinan di Seruyat Pak Yuhaidir? Sekarang kita tahu bahwa sebagai fungsi wakil itu mengawasi. Bagaimana bisa Pak Yuhaidir yang fungsinya mengawasi disalahkan atas kemiskinan yang ada di Seruyat? Terima kasih. Baik. Harap tenang. Baik, tepuk tangan untuk semuanya, untuk semua pasangan calon. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah. Tidak terasa, segmen kelima sepertinya masih ingin begitu, tetapi karena memang waktunya dibatasi, segmen kelima berakhir dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sudarsono Hairil Yadi bersama partai pengusung dan pendukung mengajak seluruh masyarakat Seruyan untuk mencoblos dan memenangkan pasangan nomor 1, karena kami ingin melanjutkan program-program pembangunan menuju masyarakat Seruyan yang sejahtera dan berkeadilan. Pastikan pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Edi Rizwan, Sutoyo Esdarno MM, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, datang bersama untuk perubahan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan. Sekarang masyarakat Seruyan tidak bodoh dalam memilih calon pemimpin. Coblos nomor urut 2, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan kami: 1. Memberikan subsidi kepada Universitas Daun Ali. 2. Menaikkan gaji honorer. 3. Menaikkan tunjangan ketua RT dan perangkat desa. Ingat, tanggal 27 Juni, coblos nomor 3. Merdeka! Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung. Mari dukung dan sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan tahun 2018. Baca dan cermati visi, misi, dan program kerja calon pemimpinmu. Mereka menentukan masa depan daerah kita. Ingat, Rabu 27 Juni 2018, gunakan hak pilih Anda dengan tepat dan cermat. Datang ke TPS jam 7.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil, surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau C6 untuk diserahkan kepada KPPS. Bawa surat suara ke bilik suara, buka dan cermati surat suara Anda, coblos 1 kali pada nomor urut pasangan calon, atau coblos 1 kali pada foto pasangan calon, atau coblos 1 kali pada nama pasangan calon.
Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, dengan memperhatikan kesediaan surat suara. Wajib menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan kepada KPPS. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, yang karena tugas atau keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS tempatnya berdomisili, boleh memilih di TPS lain. Wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil dan surat pindah memilih model A5 KWK kepada KPPS. Surat pindah memilih dapat diminta kepada PPS atau KPU Kabupaten Seruyan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Hadirin dan pemirsa, kita masih di debat calon bupati dan wakil bupati Seruyan tahun 2018 dan memasuki di babak akhir. Sebelum kita masuk di babak akhir, yaitu closing statement atau pernyataan akhir dari ketiga pasangan calon, saya berikan kesempatan kepada pendukung nomor urut 1 untuk meneriakkan iya-iyanya. Silakan. Baik, berikutnya pendukung nomor urut 2, silakan. Baik, berikutnya pendukung pasangan calon nomor urut 3, silakan.
Baik, terima kasih. Dukung nomor 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 sudah meneriakkan yel-yelnya sebagai pembangkit semangat kita dalam segmen yang terakhir. Hadirin dan pemirsa, kita masuki segmen yang terakhir, yaitu closing statement atau pernyataan akhir dari pasangan calon. Disilakan kepada masing-masing pasangan calon, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menyampaikan pernyataan akhir. Yakinkan pemilih Kabupaten Seruyan untuk memilih Anda di hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018. Apa yang harus dan wajib mereka lakukan pada hari Rabu tersebut? Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menyampaikan pernyataan akhir. Silakan. Terima kasih warga Seruyan yang saya cintai. 4 tahun terakhir PAD Seruyan dari 20,3 miliar saja 11 tahun dikelola, sekarang naik lebih dari 400% menjadi 110 miliar pendapatan si daerah kita. Laporan keuangan sebelum saya menjadi bupati, disclaimer, berturut-turut sampai dengan 7 tahun. Sekarang cukup dengan 2 tahun saja kita berturut-turut menjadi yang terbaik, dari yang terburuk menjadi yang terbaik. 3 tahun terakhir menjadi wajar tanpa pengecualian. Kemudian secara administrasi Kabupaten Seruyan dinilai oleh Menteri Dalam Negeri terakhir di awal 2018, peringkat Kabupaten Seruyan sudah di atas 113 kabupaten seluruh Indonesia. Kemudian daerah tertinggal, seluruh yang menjadi penyebab daerah tertinggal itu sudah kita kerjakan secara maksimal. Tunggu tahun 2019 sesuai dengan Kepres tahun 2015 yang lalu, bahwa penilaian daerah tertinggal itu akan dilakukan pada tahun 2019. Oleh sebab itu tahun 2018 ini tanggal 27 Juni, seluruh warga Seruyan pastikan berikan kepercayaan kepada pasangan nomor 1, karena kita sudah berhasil menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Kita tinggal melanjutkan saja program ini menjadi yang terbaik. Pilih nomor 1, pilih pasangan Sudarsono Hairil Yadi, pilih pasangan Sudarsono Hairil Yadi. Pastikan lanjutkan pembangunan Seruyan. Terima kasih. Baik, cukup. Waktunya sudah digunakan secara baik. Dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2, silakan, waktunya sama 1 menit 30 detik dimulai dari Anda bicara. Hadirin sekalian dan warga masyarakat Kabupaten Seruyan khususnya, mari bersama belajar demokrasi. Jangan terpengaruh dan tertipu oleh bungkusnya saja, tapi lihat isinya. Menduduki jabatan itu hanya bungkusnya, tapi pengabdian dan pelayanan itulah isinya. Hebat berbicara hanya bungkusnya saja, tetapi kerja nyata itulah isinya. Pandai retorika hanya bungkusnya, tetapi realita itulah isinya. Datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda, coblos nomor 2, Didi Toyo, insya Allah berkah. Salam 2 jari. Terima kasih. Waktu masih ada, apakah mau digunakan? Cukup? Baik, waktu tidak digunakan, dihentikan waktunya. Kita akan lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda sama 1 menit 30 detik, silakan digunakan. Dimulai dari bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan agar perjalanan kami lancar, sukses, menang dan dilantik jadi bupati pada saatnya. Dan setelah dilantik jadi bupati, kami tetap minta didoakan agar kami tetap amanah dan bisa melindungi, mengayomi, dan bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih sejahtera ke depannya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami tidak ingin menghujat dan lain-lain. Kami cuma ingin meminta doa, meminta restu, dan meminta dukungan semua warga Seruyan agar tanggal 27 Juni untuk memilih kami pasangan nomor urut 3. Karena kapan lagi keterwakilan para perempuan, kapan lagi ibu-ibu semua yang ada di Seruyan untuk memilih pasangan nomor 3. Salam 3 jari. Merdeka! 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 Sekali lagi, jangan lupa tanggal 27 Juni untuk mencoblos suara hati pasangan nomor 3. Jangan lupa nomor 3. Waktu habis, silakan duduk untuk pendukung. Silakan duduk, waktu sudah habis. Debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Seruyan tahun 2018 telah selesai, dan perlu kami informasikan bahwa KPU Kabupaten Seruyan telah menetapkan daftar pemilih tetap sejumlah 86.704 pemilih. Untuk 86.704 pemilih, jangan lupa gunakan hak pilih Anda hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018. Ada 3 pasangan calon yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah nomor urut 1 Haji Sudarsono SH berpasangan dengan Hairil Yadi SH. Nomor urut 2 Dr. Andus Haji Edi Rizwan berpasangan dengan Sutoyo S. Darno MM. Nomor urut 3 Yul Haidir berpasangan dengan Hajah Iswanti SEMM. Kepada seluruh pasangan calon, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dipersilakan berdiri. Demikianlah rangkaian acara debat calon bupati dan wakil bupati Seruyan tahun 2018. Atas nama TPRI Kalimantan Tengah, atas kerjasama dengan KPU Kabupaten Seruyan, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan jangan lupa gunakan hak pilih Anda hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018.